Assalamualaikum teman-teman, senang sekali saya Najwa bisa menemani teman-teman bersama Abi Quraish Shihab dalam Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Setiap hari kita akan hadir bersama untuk membahas berbagai hal seputar Ramadan dan berpuasa. Abiku, Nana ingat pernah membaca tulisan Abi yang menyebut puasa itu hakikatnya meneladani sifat Allah. Betul, betul. Bisa Abi terangkan ke teman-teman juga bagaimana sifat-sifat Allah yang berusaha kita ikuti selama kita berpuasa? Bagus, bagus. Pertama dulu kita mau katakan, beragama itu atau agama itu banyak sekali definisinya. Salah satu definisi yang tertua dan bisa diterima oleh banyak agamawan dan ahli itu menyatakan beragama itu upaya meneladani sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu kan sifat-sifatnya indah-indah. Kalau mau beragama, teladani sifat Tuhan. Nah, ini juga kita temukan dalam tuntunan Nabi yang menyatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Nah, puasa di mana nih letaknya? Kita manusia mempunyai banyak kebutuhan, tetapi bisa jadi dikatakan bahwa kebutuhan fa'ali itu yang paling mendesak. Makan, minum, ya toh. Nah, maka dalam konteks meneladani sifat Allah, yang pertama diperintahkan dalam puasa ini adalah yang berkaitan dengan fa'ali. Jangan buat teman-teman yang belum paham, fa'ali itu yang berkaitan dengan tubuh kita. Tuhan tidak makan, kita perlu makan. Teladani Tuhan sesuai kemampuan Anda untuk meneladani. Islam mengukur manusia yang normal bisa tidak makan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Niatkanlah meneladani sifat Tuhan sesuai kemampuan. Tidak minum, tidak berhubungan seks. Itu puasa. Tetapi sebenarnya hakikat puasa bukan hanya itu. Banyak sifat-sifat Tuhan yang lain. Kita ambillah. Tuhan Maha mengetahui. Berupayalah ketika berpuasa ini untuk banyak tahu yang bermanfaat buat Anda. Antara lain baca Quran, tadarus, ya kan? Nah, berusaha, Tuhan Maha Pemaaf. Berusahalah menjadi seorang pemaaf. Tuhan Maha Dermawan. Berusahalah untuk meladani sifat ini sesuai kemampuan Anda. Semua sifat-sifat Allah yang populer dikatakan ada 99 itu, menurut Imam Ghazali, semuanya kita bisa teladani sesuai kemampuan kita, kecuali satu, sifat ketuhanannya. Kita tidak bisa teladani. Jadi puasa seperti itu. Kita meladani. Nah, kalau kita akan simpulkan bahwa berpuasa itu mengantar kita untuk membangun peradaban. Nah, jadi ceritanya ada lain lagi. Bagaimana pada mulanya proses sehingga manusia mengenal Tuhan. Itu ada sementara pakar berkata begini. Adam waktu diperintahkan turun ke bumi, turunlah ke bumi bersama pasanganmu. Nanti kalau datang petunjukku, ikuti petunjuk itu. Nah, ini petunjuk agama. Maka sampailah Adam di dunia. Dia lihat, dia temukan 3 hal. Yang pertama dia temukan segala sesuatu di sini pada tempatnya. Ya, dia lihat dirinya. Kok ada alis? Oh, keringat saya supaya tidak jatuh kemarin. Kok ada kelopak mata? Kok ada? Dia lihat. Dia menemukan kebenaran. Dia keliling, dia, oh ada kebenaran. Yang kedua yang dia temukan, keindahan. Indah betul bintang itu. Indah betul mawar ini. Yang ketiga yang dia temukan adalah kebaikan. Dia duduk capek berjalan, bersandar di pohon, tiba-tiba ada angin sepoi. Apa ini? Indah betul, enak betul. Dia menemukan 3 hal. Tetapi apa yang ditemukan dari 3 hal ini, itu tidak langgeng. Bintang lo hilang dia di siang hari. Maka dia berusaha mencari apa yang paling indah, paling benar, dan paling baik. Di situ dia menemukan Tuhan. Maka dia ingin berusaha untuk meneladani Tuhan dan sifat-sifatnya itu. Lahirlah akhlak. Lahirlah antara lain tuntunan puasa. Jadi berpuasa meneladani sifat Tuhan. Tuhan Maha Pemaaf. Kalau ada yang mengganggu kamu, maafkan dia.
Sampaikan padanya, kata Nabi, saya sedang berpuasa. Kalau tidak puasa saya jawab. Ya kan? Jadi itu inti puasa seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya terhenti meneladani tidak makan dan tidak minumnya. Karena itu juga Nabi bersabda, alangkah banyaknya orang yang berpuasa yang tidak memperoleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang seperti itu. Yang paling mudah itu banyak belajarlah, banyak membaca, memaafkan orang, membantu orang dan lain sebagainya. Sesuai kemampuan. Beragama itu sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Oke. Demikian teman-teman, Syihab dan Syihab edisi Ramadan episode ini. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.